Oke, di sini yang pertama-tama memberi penjelasan Assalamualaikum setiap unit. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Sebelumnya kami akan menjelaskan atau mendemokan hasil dari kami yaitu sistem navigasi kota yang ada pada Pulau Jawa. Sebelum untuk melanjutkannya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama, mulai dari saya, Selvia Dinda Hermawati, 3 digit NIM terakhir 145. Selanjutnya, Dengan saya Eka Rizky Ramadan dengan 3 digit NIM terakhir 1.1. Saya sebagai Didi Septian Noviansa dengan digit terakhir 151. Saya Billy Bayaki dengan 3 NIM digit terakhir 155. Oke, selanjutnya di sini untuk codingan yang pertama, saya akan memberi penjelasan setiap codingannya. Untuk yang pertama ada import matplotlib pilot as PLT. Di sini yaitu mengimpor modul pilot dari library matplotlib yang biasanya digunakan untuk membuat grafik atau visualisasinya. Yang kedua, alias PLT memberi nama singkat supaya lebih mudah dipanggil nanti. Yang ketiga, from intertools import permutation mengimpor fungsi permutasi dari modul intertools. Fungsi dari permutation sendiri adalah digunakan untuk menghasilkan semua kemungkinan urutan dari elemen-elemen yang diberikan. Misalnya, untuk mencari semua rute antar kota. Catatan tambahan, jika pada kode ini permutation belum digunakan, mungkin disiapkan untuk fungsi selanjutnya seperti pencarian rute optimal. Selanjutnya di sini ada kelas wait for grabs mendefinisikan kelas weighted graph yaitu struktur data graph berbobot graph yang tiap jalurnya memiliki bobot atau angka jarak. Yang kedua ada init. Di sini kode di samping berfungsi konstruktor otomatis dipanggil saat objek dibuat. Selanjutnya ada save kota menyimpan struktur graph. Save kota adalah dictionary kamus di mana key sama dengan nama kota, value, dictionary lain yang berisi tetangga dari kota itu, dan jarak ke masing-masing tetangganya. Untuk codingan berikutnya ada def tambah kota slash kota untuk menambahkan kota baru ke dalam graf. Parameter kota, nama kota yang ingin ditambahkan. Save kota, value berupa dictionary kosong untuk menyimpan tenaganya. Selanjutnya ada def tambah jalur save K1, K2 jarak. Menambahkan jalur dua arah antara K1 dan K2 dengan bobot jarak. Selanjutnya ada save kota K1, K2 sama dengan save kota K2, K1 sama dengan jarak dibagi. Save kota adalah dictionary utama yang menyimpan semua kota dan hubungan jalur antar kota. Baris kota tersebut secara bersamaan menetapkan nilai jarak antara K1 ke kota 2 sekaligus dari K2 ke K1. Dengan cara ini, jalur antar kota bersifat dua arah, yang berarti pengguna dapat melakukan perjalanan bolak-balik antar kedua kota tersebut tanpa batas arah. Selanjutnya di sini untuk codingan selanjutnya ada def cetak graph self dengan arti mendefinisikan sebuah metode dalam kelas yang berfungsi untuk mencetak informasi struktur graf dalam kota dan jalurnya. Selanjutnya ada print graf kota Pulau Jawa, yaitu dengan menampilkan judul atau heading dari graf di konsol. Selanjutnya ada print total kota, len self kota. Len self kota yaitu menghitung jumlah vertex atau simpul yang banyaknya kota yang tersimpan dalam dictionary self kota. Sum len G for G in self kota value yaitu menjumlahkan semua connected edges dari setiap kota. Karena graf bersifat dua arah, jalur dari A ke B sama dengan B ke A, maka jumlah kota terkoneksi dibagi dua agar tidak dihitung dua kali. Selanjutnya ada for kota in sorted, save kota cache, melakukan iterasi perulangan pada semua kunci nama kota yang ada dalam save kota lalu mengurutkannya secara alfabetis menggunakan sorted. Tujuannya agar output dari kota tampil teratur. Selanjutnya F self kota mengecek apakah kota tersebut memiliki jalur tetangga. Jika iya, maka lanjut mencetak kota dan daftar tetangganya. Selanjutnya ada print F kota, mencetak nama kota sebagai judul sebelum daftar tetangganya. Print F tetangga jarak kilometer for tetangga jarak inserted save kota items. Ini adalah list comprehension yang digunakan hanya untuk mencetak. Melakukan iterasi pada pasangan tetangga jarak dalam save kota items yang sudah diurutkan.
mencetak setiap tetangga dari kota tersebut beserta jaraknya dalam format nama underscore kota underscore tetangga sama dengan jarak kilometer. Print mencetak baris kosong sebagai pemisah antar blok kota agar output lebih rapi dan mudah saya. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya kita masuk kepada Dev Dijkstra. Sebelumnya itu apa sih Dijkstra? Nah, Dijkstra sendiri itu adalah salah satu algoritma yang paling terkenal untuk menemukan sebuah jalur terpendek dari suatu titik atau dari satu titik simpul ke semua titik yang lain dalam sebuah graf berbobot non negatif. Nah, tujuannya nih ada menentukan jarak minimum dari satu titik awal ke titik yang lainnya dalam sebuah graf. Nah, yang terakhir ada menemukan jalur terpendek dari titik awal ke satu titik tujuan tertentu. Untuk yang pertama ada kode dari Dev Dijkstra self koma awal itu yang berarti mendefinisikan sebuah fungsi Dijkstra sendiri sebagai metode milik kelas. Parameter awalnya itu adalah kota yang menjadi titik awal pencari jalur. Untuk yang kedua ada jarak k float ENF for key in self atau titik kota. Arti tersebut membuat dictionary jarak yang berisi semua kota K dan menginisialisasi nilai awal jaraknya dalam sebuah dengan INF ataupun tanda hingga yang artinya itu semua kota belum diketahui ini jarak awalnya itu berapa. Dan yang selanjutnya ada jarak awal sama dengan 0 itu yang memiliki arti mengatur jarak kota dari awal ke dirinya sendiri menjadi 0. Terus yang selanjutnya ada belum sama dengan set self.kota.case itu yang berarti membuat set berisi semua nama kota yang belum diproses. Selanjutnya ada pref sama dengan k known for k in self.kota itu yang berarti inisialisasi dictionary pref untuk menyimpan kota sebelumnya dalam jalur terpendek menuju ke kota tersebut. Nah, akan berguna saat ingin melacak kembali rutenya. Selanjutnya ada while belum itu kode tersebut itu adalah merupakan sebuah perulangan selama masih ada kota yang belum diproses. Selanjutnya ada no atau min dalam kurung belum, koma k sama dengan lambda. Sama dengan lambda, k dua jarak or k yang artinya memiliki kota no dari yang belum diproses dengan nilai jarak terkecil. Ini adalah inti dari Dijkstra. Kenapa? Karena selalu ingin memilih kota terdekat yang belum dikunjungi. Selanjutnya ada if jarak or now sama dengan dua kali float INF itu berarti jarak ke kota terdekat masih INF yang artinya tidak ada kota lain yang ingin bisa dijangkau dari sini hingga keluar dari loop. Terus selanjutnya ada belum remove dalam kurung no itu yang berarti menghapus sebuah kota no dari set yang belum dan menandai bahwa kota ini tuh sudah diproses. Selanjutnya ada for tetangga bobot in self.kota no items ini yang berarti iterasi melalui semua tetangga dari kota no dan diambil nilai bobot atau jarak antar kota tersebut. Terus ada if tetangga in belum and jarak no plus bobot lebih kecil atau tanda kurung kiri jarak tetangga jika tetangga belum diproses dan jalur baru melalui no lebih pendek dari jalur sebelumnya yang telah diketahui, maka hal tersebut melakukan pembaruan. Terus ada jarak tetangga sama dengan jarak no plus bobot. Itu yang berarti update jarak baru ke tetangga dengan hasil penjumlahan dari jarak no plus bobot. Terus yang terakhir ada pref tetangga or now sama dengan no, menandakan bahwa sebuah itu mencapai tetangga tersebut harus melewati kata no. Terus yang terakhir ada return jarak or pref. Itu yang berarti kembalikan dua dictionary. Yang pertama ada jarak. Jarak yang di sini berarti jarak minimum ke semua kota dari awal. Dan yang kedua ada pref. Yang terakhir itu ada pref, yaitu informasi kota sebelumnya untuk merekonstruksi jalur tersebut. Oke, kemudian dev jalur terpendek self awal akhir. Kode ini mendefinisikan jalur terpendek di kelas yang sama. Fungsi ini juga menerima dua parameter, yaitu parameter awal dan akhir, atau kota awal dan kota akhir. Kemudian, if awal sama dengan akhir, return awal. Fungsi kode di atas adalah memeriksa apakah titik awal dan tujuannya sama. Kemudian, jika benar, maka rute terpendek hanyalah kota itu sendiri, dan jaraknya juga adalah 0. Kode tersebut adalah pengecekan efisiensi untuk mencegah perhitungan yang tidak perlu. Oke, selanjutnya, jarak pref sama dengan self Dijkstra awal. If jarak akhir sama dengan float INF. Kemudian return non float INF.
Kode ini memanggil fungsi Dijkstra untuk menghitung jarak minimum dari awal ke semua kota lainnya. Kemudian Dijkstra akan mengembalikan jarak dan pref. Jarak ini dictionary berisi jarak terpendek dari awal ke setiap kota. Kemudian pref ini dictionary yang menunjukkan kota sebelumnya dalam rute terpendek menuju setiap kota. Pref ini kode di samping sangat penting untuk menelusuri kembali jalur dari akhir ke awal. Kemudian if jarak akhir sama dengan float INF, return non-float INF. Kode ini mengecek apakah kota akhir tidak bisa dijangkau dari kota awal. Jika nilai jarak akhir masih INF, berarti tidak ada jalur dari awal ke akhir. Maka fungsi akan mengembalikan non dan float. Non ini artinya tidak ada jalurnya, dan float INF ini menandakan bahwa tidak terjangkau. Kemudian jalur now sama dengan input pengguna akhir, kemudian while now jalur append now, kemudian now sama dengan pref now, dan terakhir return jalur sama dengan -1 jarak akhir. Kode jalur now akhir merupakan inisialisasi list kosong jalur yang nantinya akan diisi dengan urutan nama-nama kota dari akhir ke awal, kemudian now diset ke akhir, yaitu kota tujuan. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Oke, selanjutnya adalah untuk TSP Sales, yaitu berfungsi untuk mencari rute terpendek untuk mengunjungi semua kota dan kembali ke titik awal. Terus untuk yang saya drag ini, itu fungsinya untuk mengambil daftar semua kota dari dictionary save kota. Jika tidak ada kota, mengembalikan list kosong dan jarak tak terhingga. Dan untuk base road start plot in kota list, yaitu berfungsi untuk base itu berfungsi untuk menyimpan jarak terpendek. Untuk base road untuk menyimpan rute terbaik. Terus start itu berfungsi kota awal. Oke, untuk form sampai rute yaitu berfungsi untuk membuat semua kemungkinan urutan kota kecuali kota awal. Terus setiap permutasi itu dibuat menjadi rute lengkap dengan kota awal di depan. Selanjutnya, for in sampai break itu berfungsi untuk menghitung jarak dari setiap kota ke kota berikutnya. Terus menggunakan modulo persen untuk kembali ke kota awal dari kota akhir. Terus jika tidak ada jalur antara dua kota, rute dianggap tidak valid. Selanjutnya, if valid sampai return base road, yaitu jika rute valid dan jarak lebih pendek dari yang terbaik sebelumnya, update rute terbaik. Terus mengembalikan rute terpendek dan jarak totalnya. Lalu untuk visualisasi. Nah, ini berfungsi untuk fungsi visualisasi itu untuk metode dari sebuah kelas parameter highlight untuk menyoroti kota tertentu seperti menyorot Jakarta, Bandung, Cirebon. Parameter judul untuk judul grafik visualisasinya, dictionary post berisi koordinat XY setiap kota untuk plotting. Oke, untuk PLT figure berfungsi untuk membuat kanvas matplotlib dengan ukuran 14 x 8 inch. Untuk for kawan sampai BDOX untuk menggambar garis abu-abu antara kota yang terhubung dan menambahkan tabel jarak di tengah garis dengan background putih. Lalu selanjutnya untuk if highlight sampai PLT plot, yaitu berfungsi untuk jika ada parameter highlight, garis antar kota yang disorot akan digambar dengan warna merah dan tebal. Lalu untuk PLT titel judul, itu berfungsi untuk menambahkan judul, label sumber, dan grid. Terus menambahkan layout, mengoptimalkan tata letak, terus show, menampilkan grafik visualisasi.
Oke, untuk selanjutnya yaitu def pilih kota, yaitu berfungsi untuk menerima parameter graf, objek graf, dan pesan default pilih kota. Terus fungsi ini mengembalikan nama kota yang dipilih user. Lalu di sini kota list sampai print FI, yaitu berfungsi untuk graf kota case, itu mengambil semua nama kota dari graf. Sorted, mengurutkan kota secara alfabetis. Terus menampilkan pesan dan daftar kota dengan nomor urut mulai dari 1. Lalu selanjutnya while true sampai except, yaitu berfungsi untuk input. Itu berfungsi untuk user diminta memasukkan nomor 1 sampai jumlah kota. Lalu konversi, input string dikonversi ke integer dengan int. Validasi range, yaitu cek apakah nomor dalam rentang valid. Lalu return jika valid, kembalikan nama kota sesuai indeks. Lalu di sini ada print, except print, yaitu jika nomor di luar range tampilan X, nomor tidak valid. Lalu jika input bukan angka, tampilan X, masukkan nomor. Selanjutnya dijelaskan pada teman saya, dev setup. Terus selanjutnya dev setup graph sama dengan weighted graph. Pada kode ini membuat objek dari kelas weighted graph yang akan digunakan untuk menyimpan data kota dan jalur antar kota. Kemudian kota list ini berisi daftar kota-kota yang ada di Pulau Jawa yang akan dimasukkan ke dalam graf. Kemudian pada jalur ini berisi jalur-jalur antar kota setiap elemen. Misalnya kota asal itu Jakarta, kemudian Bandung itu kota tujuan dengan jarak 150. Kemudian video minta tolong di scroll lagi. Oh, lagi. Mas. Scroll. Oh. Kemudian graph tambah kota for kota in kota list. Loop list ini berfungsi untuk menambahkan semua kota ke dalam objek graph. Ini memanggil metode tambah kota dalam kurung kota untuk setiap nama kota. Kemudian graph tambah jalur sampai return graph. Kode ini berfungsi menambahkan jalur atau edge antar kota dalam graph, termasuk bobot atau jaraknya, memanggil metode tambah jalur dalam kurung kota asal, kota tujuan, dan jarak sebanyak jumlah elemen dalam jalur. Kemudian, setelah nama kota dan jalur dimasukkan, fungsi setup akan mengembalikan objek graph yang sudah siap dipakai. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk yang selanjutnya itu ada def tampilan hasil, jalur jarak awal akhir graf tipe jalur. Yang pertama itu mendefinisikan sebuah tampilan hasilnya dengan parameter jalur, jarak awal akhir graf dan tipe. Terus selanjutnya ada if input and dan selebihnya itu memiliki arti memberikan sebuah opsi untuk melihat visualisasi graf atau peta tersebut dengan memanggil fungsi visualisasi. Untuk else-nya sendiri, print TSP tidak dapat diselesaikan if type sama dengan TSP else jalur tidak ditemukan itu memiliki arti yang menampilkan sebuah pesan error yang berada pada tergantung jenis algoritma tersebut. Seperti contohnya saja TSP atau pencari jalur biasa. Selanjutnya, boleh dijelaskan? Oke, baik. Selanjutnya di sini ada dev main graph sama dengan setup membuat graf kota-kota di Pulau Jawa, yaitu dengan menampilkan header sistem navigasi dengan emoji, menunjukkan fitur utama, data kota atau jalur berhasil dimuat dan meliputi 10 kota besar. Pilihan sama dengan input, masukkan pilihan Anda, strip, if pilihan in action, action pilihan, elif pilihan sama dengan 3, awal sama dengan pilihan underscore
graf underscore kota, graf pilih kota asal, akhir pilih underscore kota, graf pilih kota tujuan. Tampilkan underscore hasil, graf titik jalur underscore terpendek, awal, koma, awal, akhir graf. Memilih user, memilih kota asal dan tujuan. Menggunakan algoritma jalur terpendek, kemungkinan Dijkstra. Menampilkan hasil rute optimal. Elif sama dengan elif pilihan sama dengan 5. Print menjalankan TSP, traveling salesman problem. Tampilkan underscore hasil, graf titik TSP, non, graf, TSP, yaitu menyelesaikan hasil pedagang keliling, mencari rute terpendek yang mengunjungi semua kota. Selanjutnya sudah. Di sini adalah hasil output dari codingan tersebut yang sudah dijelaskan tadi. Di sini terdapat sistem navigasi Pulau Jawa, data kota dan jalur berhasil dimuat, meliputi 10 kota besar di Pulau Jawa. Nah, di sini ada navigasi Pulau Jawa, ada 6 daftar. Kita coba nomor 1 dulu, yaitu daftar kota. Di sini akan menghasilkan 10 kota di Pulau Jawa, di Bandung, Cirebon, Jakarta, Madiun, Mojokerto, Semarang, Solo, Surabaya, Tegal, Yogyakarta. Lalu jika memilih nomor 2 akan menghasilkan jarak-jarak antar kota seperti ini. Total kota 10, total jalur ada 30 jalur dengan Bandung, Cirebon, Jakarta, Madiun, sampai Yogyakarta. Nah, jika untuk memilih nomor 3 akan menghasilkan memilih pencarian rute jalur terpendek. Di sini saya ambil contoh nomor 3 Jakarta. Kota tujuan asalnya itu Jakarta menuju ke Surabaya nomor 8. Nah, di sini akan menghasilkan rute terpendeknya itu Jakarta, Cirebon, Madiun, Surabaya dengan jarak 650 kilo, estimasi waktu 10,8 jam, estimasi BBM 52 liter. Nah, jika untuk melihat visualisasi petanya, ketik saja Y atau yes, enter. Jika kalian ingin melihat visualisasi petanya, ketik saja Y atau yes, nanti akan muncul peta tersebut. Ini adalah jalur Jakarta ke Surabaya. Nah, kita lihat garis-garis merah ini adalah jalur rute terpendek dari Jakarta menuju ke Surabaya dengan jarak 650 kilo. Oke, nah terus selanjutnya untuk jika memilih nomor 4, visualisasi peta akan menghasilkan graf kota Pulau Jawa, keseluruhan kota-kota yang ada di Pulau Jawa. Ya, ini adalah petanya seperti ini. Nah, kalau memilih nomor 5, TSP, Traveling Salesman Problem, akan menghasilkan rute keseluruhan dari kota-kota yang dari Pulau Jawa, dari Jakarta, Bandung, Jogja, Solo, Surabaya, Mojokerto, Madiun, Semarang, Tegal, Cirebon, kembali lagi ke Jakarta. Dengan total jarak 1.515 km, estimasi waktunya 25,2 jam, dengan rata-rata kecepatan 60 km per jam. Untuk estimasi BBM-nya yaitu 121,2 liter. Jika untuk melihat visualisasi petanya, ketik ya atau yes. Ya, ini garis-garis merah adalah jarak dari Jakarta, Surabaya, kembali lagi ke Jakarta. Oke, untuk terakhir, jika Anda memilih nomor 6, keluar itu akan menghasilkan ya ini. Terima kasih telah menggunakan sistem navigasi Pulau Jawa. Selamat jalan dan hati-hati di perjalanan. Itu adalah proyek kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Oke, tambah